Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radiyallahu ankum, babu zakatin nabat la tajibu illa fil aqwati wa hiya min ath-thimari ar-rutabu wal-'inabu wa min al-habbi al-hintatu wasyairu wal-aruzzu wasairu ma yuqtatu fiha bil ikhtiyari ila akhirih. Wallahu a'lam bissawab. Saudara, para peserta pasaran kilatan Ramadan 1441 Hijriah Majlis Ta'lim Zainul Watan, yang insyaallah semuanya ada dalam perlindungan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Setelah pembahasan kita mengenai zakat yang berkenaan dengan zakat al-masyiyah atau binatang ternak, dan kita pun sudah membahas tentang jenis-jenis binatang ternak yang ada kewajiban zakatnya, berikut dengan jumlah ketentuan yang harus dikeluarkan bagi mereka yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Perlu dipahami, saudara sekalian, bahwasanya di masa saat ini, setelah 14 abad berlalu dari masa para ulama salaf maupun khalaf, namun ternyata pada perkembangannya zakat itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dahulu mindset tertanam bahwasanya orang-orang yang berharta itu adalah mereka yang memiliki profesi sebagai peternak, pedagang, petani, sehingga memungkinkan untuk mereka mendapatkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Namun pada kenyataannya saat ini pengembangan zakat itu sangat signifikan sekali, bahkan terjadi pergeseran nilai, bahwasanya ada beberapa profesi yang mana profesi itu justru lebih sangat memiliki penghasilan yang melebihi profesi yang diwajibkan zakat oleh para ulama kita terdahulu. Di antaranya kemarin kita sudah bahas tentang zakat peternakan. Kalau dikembangkan berdasarkan pendapat para ulama kontemporer, ulama modern saat ini, yang salah satu di antaranya paling masyhur adalah Ad-Doktor Yusuf Al-Qaradawi. Di Indonesia pun ada ulama yang juga mengusung zakat pada perekonomian modern saat ini, yaitu Profesor Dr. Hafidzuddin, yang mana zakat ternak itu ternyata mengalami pengembangan. Kalau mau dikembangkan, bukan hanya binatang ternak semisal onta, sapi, kambing saja yang ada zakatnya. Kalau mau dikembangkan, ya ini bisa masuk ke ranah unggas juga, kalau berdasarkan pendapat para ulama kontemporer. Ya, walaupun memang setelah 14 abad berlalu, para salafun saleh, ya, para ulama salaf maupun khalaf ini tidak pernah membahas hal itu. Namun para ulama kekinian, para ulama kontemporer menganggap bahwa ini perlu, ya, sehingga bisa dikembangkan ke ranah unggas. Unggas itu kan bisa ayam, ya, itik, angsa, bebek, ayam petelur, ayam pedaging, dan seterusnya. Dan kalau ini dikembangkan bukan hanya kepada ranah unggas, ini bisa juga mengarah kepada para pembudidaya, ya, seperti ikan, ya, apalagi jangkrik. Keroto bisa, keroto ya. Ya pokoknya budidaya.
rambut. Memang dahulu dibatasi pada binatang yang diternakkan kan? Nah, termasuk lobster. Lobster, masya Allah. Lobster lihat komoditas ekspor impor. Lobster kan luar biasa ya. Nah ini kan bisa jadi sasaran objek zakat sebenarnya. Ini bisa mengembang sebenarnya. Nah ini yang menjadi landasan para ulama saat ini, para ulama kontemporer berpendapat, berijtihad bahwasanya perlu juga budidaya binatang atau hewan yang memang memiliki aset atau nilai ekonomi yang tinggi. Termasuk barangkali kalau ada yang pengusaha bekicot barangkali tutut dan lain sebagainya. Nah ini kalau berdasarkan pendapat para ulama-ulama kekinian ya, diantaranya yang paling masyhur adalah Ad-Doktor Yusuf Al-Qaradawi, bahwasanya seperti ini pun bisa menjadi pengembangan dari zakat ternak ya, di luar konteks bahwa para ulama kita baik salaf maupun khalaf dahulu hanya membatasi zakat itu berlaku hanya untuk unta, sapi, kambing saja. Nah ini terlepas perbedaan pendapat para ulama, tapi saya rasa perlu juga ini sebagai wacana untuk kita sampaikan. Memang kan esensi dari zakat itu apa sih sebenarnya? Esensinya apa? Isi tujuannya itu apa? Yang kaya berbagi kepada yang miskin. Nah sekarang kan orang kaya itu kan bukan hanya yang berternak onta, sapi, kambing saja kan. Para peternak binatang itu akan kaya. Apalagi yang ternak tuyul kan luar biasa. Nah ini dirasa cukup perlu ya, terlepas perbedaan ulama gitu ya, ya masalah menyikapi ini ya, pengembangan zakat ini. Nah ini sedikit saja melengkapi pembahasan kita pada pembahasan zakat tentang al-masyiyah atau hewan ternak. Baik, kita lanjutkan. Babu zakatin nabati, bab menjelaskan tentang zakat tumbuh-tumbuhan. Zakat tumbuh-tumbuhan. La tajibu illa fil aqwati. Tidak wajib zakat tumbuh-tumbuhan illa fil aqwati, kecuali pada jenis makanan pokok. Aqwat, tumbuh-tumbuhan yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Aqwat jamak dari qutun. Aqwat, biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang mana dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Wahia, dan aqwat itu adalah minat thimari, diantaranya dari buah-buahan. Ar-rutub, kurma, wal inabu, dan anggur. Jenis aqwat dari buah-buahan adalah kurma rutub, kurma basah, kurma yang masih basah, wal inabu, dan anggur. Wa minal habbi, dan jenis aqwat yang dari biji-bijian, wa minal habbi, yang dari biji-bijian adalah al-hintatu wasyairu wal aruzzu. Al-hintah, biji gandum. Hintah, biji gandum. Asyair, syair ini sejenis gerawut yang ditumbuk jadi bubuk tepung. Tepung gandum juga jadinya. Iya. Kalau hintah ini lebih kepada gandum kasar ya. Nah kalau syair ini yang halus, sama-sama ya, kalau jadi tepung gandum jadinya. Wal aruzzu, dan beras. Nah, ini beras sudah hasil kiasi. Di masa Nabi itu hanya ada kurma, anggur, gandum. Di riwayat pernah dengan keju. Pernah dengan keju. Ya, dalam sebuah hadis ada di masa Rasulullah zakat menggunakan keju. Tapi yang paling masyhur 3. Kurma, anggur atau kismis ya. Kismis dan gandum. Wasairu, dan seluruh mayuqtatu, bahan makanan pokok yang dimakan fi halil ikhtiyari, pada kondisi ikhtiar. Pada kondisi ikhtiar artinya makanan yang memang dikonsumsi pada kondisi normal. Kondisi yang memang normal. Normalnya kita orang Indonesia biasanya makan nasi. Lagi normal tuh kalau ada nasi.
Kalau nggak ada nasi, lontong. iya, rotan pun jadi. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak ada nasi, lontong pun jadi. Jadi ikhtiar itu pada kondisi normal, pada kondisi ikhtiar. Nasi juga ya. Wa nisabuhu, dan nisabnya zakat an-nabat, ya. Nisabnya zakat tumbuh-tumbuhan ini khamsatu awsuqin, 5 wasak. Perhatikan, 5 wasak. Kullu wasqin sittuna sa'an. Setiap wasak itu, satu wasak itu sittuna sa'an, 60 sok. Wasa'u, dan satu sok itu arba'atu amdadin, 4 mud. Dan satu sok itu 4 mud. Wal muddu, dan satu mud itu adalah ritlun wasulusun bil bagdadi, 1 liter koma sepertiga, atau 1 liter sepertiga. Ini Baghdadi, bil Baghdadi, dengan ukuran orang Baghdad, dengan literan orang Baghdad. Jadi 1 mud itu adalah 1 liter sepertiga. 1/1/3 liter Baghdadi. Kalau Imam Hanafi, 1 mudnya itu, ya, ini bisa mencapai berapa? 4, ya. Iya, mudnya beliau. Kalau kalau berarti kalau 1 soknya Imam Syafi'i, kalau 1/3 dikalikan 4 berapa? 1/3 dikalikan 4 berapa? 5,2 liter. 5,2 liter. Kalau 1 soknya Imam Syafi'i berarti bukan liter ini Baghdadi, ya, maaf ya. Ini liter Baghdadi, 5,2 liter Baghdadi. Kalau Imam Hanafi itu sampai di angka 8. Perhitungan beliau sampai di angka 8 liter. 1 soknya Imam Hanafi itu 8 liter. Tapi 8 liter Iraqi. Kalau Imam Syafi'i menggunakan standarisasinya Baghdadi, sehingga literan beliau itu hanya 5,2 saja. Nah ini. Jadi kembali kepada nisabnya zakat nabat, yaitu 60 sok atau 1 atau 5 wasak. Berarti kalau 5 wasak itu ada berapa sok? 5 kalikan 60? 300. Nah, berarti 300 sok. Nah, kalau zakat tumbuh-tumbuhan itu mencapai ukuran 300 sok atau 5 wasak, maka dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya. Wa yuqtabaru dzalika, dan diiktibarkan, diperhitungkan zalika, perhitungan tersebut, bil kaili, dengan takaran tamron, kurma. Dengan takaran kurma. Nah, tolak ukurnya kurma. Ya. Kalau beras tentu lebih murah. Ya. Ini kan kurma, biji gede-gede. Au zabiban, atau takaran kismis. In tatamaro, jikalau tamernya, kurma bahasanya, berubah menjadi kurma kering. Tatamarra, jikalau berubah menjadi kurma kering. Dari awalnya apa? Rutob, ya, rutob berubah menjadi, ya, tamer. Au tazabbaba, atau yang tadinya inab, anggur, berubah menjadi tazabbaba, menjadi kismis. Berarti diukurnya kalau sudah menjadi kering. Wa illa, nah ada pengecualian, dan jikalau memang tidak ada, yang ada cuman kurma basah, cuman anggur doang, maka farutoban wa inaban. Maka jikalau tidak ada, boleh menggunakan kurma basah dan anggur. Pengecualian ini, kalau memang tidak ada sama sekali, adanya cuman kurma basah atau anggur saja, ya, kurma kering dan kismisnya tak ada. Nah, ini saudara. Jadi kalau kita hitung, ya, ini ulama kita
Saya baca di Fiqhul Islam wa Adillatuhu, itu Syekh Wahab Az-Zuhaili. Beliau mengatakan bahwa wasak yang dimaksud di sini ya, itu ukuran per mudnya yang dijadikan tolak ukurnya per soknya adalah 2176 gram. 2176 gram itu sok yang dimaksud. Nah, tinggal dikalikan 300. 2176 gram dikalikan 300. Karena sok yang dimaksud di sini adalah sok yang tolak ukur di sini adalah sok yang 2176. Karena nanti sok itu kalau dihitung kepada bahan makanan pokok itu berubah lagi. Itu hampir di angka 2400-an atau 2,4 kg. Tapi kalau untuk ukuran yang zakat tumbuhan ini, kita menggunakan sok yang berukuran 2176 kg. Kalau dikalikan dengan 300 sok, ya berarti 5 wasak itu sekitar berapa? Sekitar 652,8 gram. 652,8 kilogram. 6 kintal lebih. Itu dalam kondisi gabah tentunya kan? Apa langsung diukur gabah? Tidak. Ya, yang dihitung ketika menjadi beras, karena zakat itu harus dalam kondisi murni, tidak ada kulitnya, tidak ada jeraminya, udah bersih. Nah, berdasarkan penelitian, biasanya kalau dari 5 wasak itu jadi berasnya itu di angka 520 kg. Jadi beras murninya itu di angka 520 kg. Berarti 5 kintal 20 kilo. Itu ukuran 5 wasak berdasarkan pendapat jumhur ulama yang termaktub dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu. 520 kg. Berarti 5 kintal 20 kilo. Kalau hasil panennya mencapai 5 kintal 20 kilo, udah bersih maksudnya ya. Udah dibersihin jeraminya, kulitnya, tinggal berasnya doang kalau beras. Tinggal kormanya doang kalau korma. Tinggal gandumnya doang. Ya, tinggal bijinya aja. Kulitnya dibuang, mencapai 520 kg. Nah, itu dikeluarkan berapa? Dilihat nanti. Depannya ada. Lanjut, wa yu'tabarul habbu wa yu'tabaru, dan dianggap, diperhitungkan al-habbu, biji-bijian musaffa yang bersih, minat tibni. Nah ini dari jerami tibenun jerami. Kan kalau kurma tuh masih ada ininya kan, batang-batangnya, semuanya itu bersihin dulu tuh. Musaffa ini bersih, murni, tidak ada jeraminya. Wala yukammalu, dan jangan disempurnakan, jinsun bijinsin, satu jenis tumbuhan dengan jenis yang lain. Nggak boleh, misalkan contohnya korma dilengkapi dengan anggur, anggur campur sama korma, nggak boleh. Satu jenis, nggak boleh itu disempurnakan satu jenis dengan jenis yang lain, yang nggak boleh. Kalau korma korma aja, kalau anggur anggur aja, nggak boleh zakat itu korma campur anggur. Wa tudammul anwa'u ba'duha ila ba'din. Wa tudammu, wa di sini atau kewala ya. Wala tudammu maksudnya. Dan jangan digabungkan al-anwa, berbagai jenis tumbuhan, ba'duha sebagiannya, ila ba'din kepada sebagian yang lain. Sama. Maksudnya apa? Kalau kurma jangan dicampur kurma yang jelek sama yang cakep. Kalau jenis anggur sama kurma. Kalau anwa masih satu jenis. Tapi yang ini mah kurma cakep, dia zakatin setengah kurma cakep, setengah kurma jelek. Ah, nggak boleh juga. Kalau mau cakep, cakep semua. Yang biasa dia makan maksudnya. Begitupun zakat. Beras ente campur. Sekilo beras mahal, sekilo setengah raskin. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh ngegabungin dalam satu jenis kepada jenis, dalam satu macam ke macam yang lain. Beda jenis jelas nggak boleh. Ya, anggur digabung dengan kurma nggak boleh. Yang satu jenis pun
Kalau macamnya, ragamnya beda, jangan digabungin. Harus sama. Gitu ya. Paham nih ya? Kualitasnya. Kualitasnya maksudnya. Jangan dicampur aduk. Nah, kecuali begini, wala alasu ilal hintoh. Oh, yang di sini atau ke jadi ya. Walal alasu ilal hintoh, dan tidak boleh juga kacang alas. Alas ini sejenis biji-bijian yang dimakan oleh penduduk Sona'ah. Di mana Sona'ah? Surian. Hah? Iya, Peter. Daerah Sona'ah sana. Nggak boleh dicampur alas dengan kintoh, dengan gandum, nggak boleh. Walaupun jenisnya kalau udah ditepung hampir sama. Kalau udah di diolah itu jadi tepung-tepung juga, tapi ini bahannya alas, kalau ini hintoh, nggak boleh digabung juga. Gitu. Wa yukhraju min kullin biqisihi in sahula. Wa yukhraju, dan dikeluarkan min kullin, dari setiap biji-bijian tersebut, dari setiap buah-buahan tersebut, biqistihi, dengan bagian yang paling adilnya. Biqistihi, dengan pembagian yang teradil. In sahula, jikalau gampang. Karena mungkin barangkali hasil panen yang melimpah ruah, ya, yang dikeluarkan kan yang terbaik, yang sejenis. Nah, itu kalau gampang. Wa illa, maka jikalau sulit, nggak gampang, maksudnya sulit, ukhrija minal wasati, dikeluarkan dari bagian tengahnya. Biasanya hasil panen itu ya kan beda-beda tuh, ambil dari bagian tengahnya. Jadi jangan yang atas, jangan yang bawah, ambil bagian tengah. Kurma yang tengahnya ambilin ya, karena mungkin kalau dipilih atu-atu kan susah, cakep jelek, lalu 520 kilo gimana milihinnya, kan insahula itu. Kalau mudah lah, kalau susah berarti ambil yang bagian tengahnya, udah insya Allah bagus semua nih, yang tengah ini bagus-bagus semua, itu kira-kira. Kalau tidak mudah, ambil dari bagian tengahnya. Wala yudhammu, dan jangan dikumpulkan samru amin ila samru amin ukhar. Jangan digabung samru amin, buah-buahan panen tahun ini, tahun sekarang, ila samri amin akhirin, dengan buah-buahan hasil panen tahun kemarin. Basi. Jangan digabung buah-buahan panen sekarang dengan panen tahun kemarin, atau pokoknya tahun yang lalu lah, atau tahun yang berikutnya, nggak boleh. Harus yang 1 tahun panennya baru. Jelas ini ya? Tidak boleh digabung buah-buahan hasil panen sekarang dengan yang tahun lalu, atau mungkin tahun berikutnya. Wa kadzalika zar'u, dan begitu pula jangan digabung az-zar'u, tanaman. Sama. Bukan hanya berlaku pada zakat buah-buahan saja, pada az-zuru', ya, biji-bijian, gandum, gentoh, beras dan sebagainya sama. Panen yang tahun sekarang jangan digabung dengan panen tahun lalu. Wa yudhammu, dan digabung samarul ami, buah-buahan hasil panen tahun ini, wa zar'uhu, dan zuru'nya, tanamannya, biji-bijiannya, ba'duhu ila ba'din, sebagiannya kepada sebagian yang lain. Nah, kalau hasil panen yang di tahun yang sama boleh, walaupun misalkan 1 tahun itu bisa panen 2 kali, yang penting tahunnya sama. Jagung misalkan berapa bulan? 6, berarti kan setahun 2 kali kan? Nah, itu masih boleh digabung. Panen pertama dengan panen kedua, asalkan di tahun yang sama, boleh digabung. Begitupun biji-bijian. Ya, karena boleh jadi ada tanaman yang dipanennya setahun bisa 2 atau 3 kali. Begitu. Nah, kalau kondisi seperti itu boleh digabung. Yang nggak boleh itu adalah kalau beda tahunnya, beda tahun panennya. Tapi kalau panennya, masa panennya berbeda tapi di tahun yang sama, boleh digabung. Bisa dipahami ini? Insya Allah. Iya, kita lanjutkan. Faslun fi wajibi ma dzukira wa ma yatba'u. Bermula ini itu suatu pasal di dalam menjelaskan kewajiban zakat yang telah disebutkan, wa ma yatba'uhu, dan apa yang akan mengikutinya.
Wa wajibu dan wajib dan kewajiban masyariba, tanaman yang mengairi bi ghairi ma'unatin, dengan tanpa pembiayaan, al usyru itu 1/10. Wajibnya mengeluarkan zakat tanaman yang diairi dengan pembiayaan. Maaf, dengan tanpa pembiayaan. Bi ghairi ma'unatin, dengan tanpa pembiayaan, berarti sawahnya tak ada hujan. Tanamannya nggak pakai pengairan tapi diairi oleh alam. Maka yang begitu ya, zakatnya adalah ala usyru. Berapa? 10%. Ala usyr 10%. Wa ma sukiya bima'unatin, dan sedangkan tanaman yang diairi dengan pembiayaan, dengan biaya, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatannya. Ya, dicontohkan di sini kan nawadhihi, seperti nawadhih. Nawadhih itu menimba, menyuling air, irigasi, generator, gitu ya. Itu pasti pembiayaan kan? Nah, kalau tanamannya ini membutuhkan pembiayaan, zakat yang dikeluarkan adalah nisful usyri, atau 1/20, alias 5%. 1/20 atau 5%. Itu bedanya. Kalau yang tidak menggunakan biaya, diairi dengan sawah tak ada hujan dan lain sebagainya, 10%. Kalau ada pembiayaannya, zakatnya 5%. Wa ma sukiya bihima. Nah, dan tanaman yang diairi bihima dengan keduanya, kadang pakai biaya, kadang tak ada hujan. Iya, sakaratnya aja. Kalau punya duit pakai biaya, kalau punya duit antepin aja. Maka di sini sawaan setara lagi, sama lagi. Setahun ini ya. Jadi dia sama nih antara dengan maunah atau tanpa maunah, sama kondisinya. Au ashkala, atau membingungkan. Bingung. Orang ini bingung, ini kira-kira banyakkan biayanya apa banyakkan enggak ada biayanya ya? Bingung dia. Maka kalau kondisinya seperti ini, salah satu arba'ihi adalah 3/40. Salah satu arba'ihi 3/40, atau 7,5%. Jadi dari 5% naikkan 2,5, dari 10 turunkan 2,5, 7,5%. Ini kalau kondisinya apa? Sawaan, sama. Atau kondisi si petaninya bingung. Nah, wa illa, maka jikalau tidak sama atau jikalau tidak bingung, saya meyakin ini mah tanpa biaya misalkan, atau saya meyakin ini mah sawah dengan biaya, maka fakistuhu, maka sesuai dengan pembagiannya. Fakistuhu, maka sesuai dengan pembagiannya. Kalau dengan pengairan 5%, kalau dengan tanpa biaya, kalau dengan tanpa biaya 10%, kalau dengan pembiayaan 5%. Kalau sama, seimbang, atau dalam kondisi bingung, maka 7,5%. Masya Allah, jelas sekali ini agamanya. Sangat real sekali, sangat fair sekali. Wala tajibu, dan tidak wajib zakat tumbuhan maksudnya, illa bibuduwis salahi, kecuali dengan nampak matangnya fis samari, pada buah-buahan. Jadi kalau masih pentil mah belum wajib zakat tuh ya. Iya, Ustaz. Mantap. Masih pentil tuh. Belum pentil tuh. Sampai mengkal tuh, tungguin. Udah mangkal gitu. Udah mengkal. Gak bisa dipetik. Apa sih? Ini Buah apa? Iya. Buah apa sih ini? Buah hati. Buah hati. Buah hati. Tunggu sampai matang tuh. Jadi wala tajibu di sini. Tidak wajib. Tidak wajib kecuali sudah matang di pohonnya. Masya Allah. Wastidadil habbi, dan wajibnya zakat itu kalau washtidadil habbi, telah mengeras bijinya. Oh. Waktu keras belum? Bukan keras lagi. Aduh. Masih prematur ini. Nambah malah dia mah.
Udah bercabang banget. Astagfirullah. Wash. Ngapa jadi pas amat ini ya? Yang biji apa? Biji apa juga? Biji apa sih itu? Washtidadil habbi dan mengerasnya biji fi zar'i pada tumbuhan. Kalau buah-buahan tunggu sampai matang tuh, ya. Kalau pada tanaman tunggu sampai bijinya keras. Udah keras belum tuh? Keras. Abang tak bukan. Ntar pas keluar mengkristal. Astagfirullah. Aduh Allah. Aduh bahaya tuh. Wa yusannu kharsus samari ala maliki. Dan disunahkan menaksir kharsu. Wa yusannu kharsun dan disunahkan menaksir, mengira-ngira. As-samaru akan buah-buahan. Wa yusannu kharsus samari gitu ya. Dan disunahkan menaksir buah-buahan ala malikihi atas sang pemiliknya. Sunnah bagi pemilik buah-buahan untuk menaksir, mengira-ngira, ya, kira-kira pohon saya ini hasilnya berapa kilo ya, berapa kintal ya, berapa ton ya, gitu. Sunnah tuh buat si pemilik pohonnya, buahannya. Wasyartul khalis, tapi ada syaratnya. Wasyartul khalisi, dan bermula syaratnya penaksir. Nah, sunnah di sini ternyata bersyarat. Kalau kira-kira nggak memenuhi syarat, jangan coba naksir-naksir. Oh, Pernah. belum matang, Berarti belum keras. Ngopi dulu lah. Berarti syaratnya nggak mau ada itu ini kayaknya. Jauh. Yang pertama, kira-kira ada nggak nih pada diri dia ini ya? Ayyakuna dzakaran musliman. Satu, dia harus punya zakar. Salah. Ayyakuna dzakaran musliman. Yang pertama, hendaklah dia seorang laki-laki muslim. Zakarun lahu zakarun. Zakar berzakar ya. Hurran, merdeka. Adlan, adil. Adil ini jujur, orangnya baik, bukan orang brengsek ya. Arifan, pandai menaksir. Wush. Nah, ini Pandai doang sih. Arifan, pandai, pintar menaksir. Pintar sih naksirnya mah. Wayidom, Di jalan go ya. ini ngapa kesana-sana sih ya ini. Zakat. Wayidom minu malikal wajibah fi timmati. Wayidom minu, dan menanggungkan. Siapa yang menanggungkan? Si penaksir itu. Wayidom minu, dan menanggungkan si penaksir itu al-malikal wajibah, kepada pemilik wajib zakat. Kepada pemilik wajib zakat fi dimmatihi, di dalam tanggungannya. Iyalah, yang penaksir kan tugasnya naksir doang. Sedangkan pemiliknya yang punya wewenang, iya atau tidak. Gitu. Jadi apa kagak nih? Ya pemiliknya dong. Dalam hal ini pemilik pohonnya, pemilik si buahnya gitu. Si penaksir mah hanya mengajukan syaratnya saja. Kira-kira. Begitu kira-kira. Ya, tapi semuanya diserahkan kepada si pemilik. Oh, eksekutor berat ini. Buah. Wayak balu. Nah, sekira-kira memenuhi syarat, taksirannya benar, ya cukup syarat, bobot bibit bebeknya cukup. Wayak balu, maka menerima si pemilik buah-buahan itu, si pemilik buah. Sumaya tasarrufu, kemudian ia membagikan, mentasarrufkan, maksudnya mengeluarkan zakatnya fi jami'it thimari, fi jami'it thamari, pada seluruh buah-buahan. Sah. Tuh, alhamdulillah nih endingnya diterima ini. Endingnya sih alhamdulillah ini diterima, kemudian ditasarrufkan, dipasrahkan kepada si penaksir yang sudah memenuhi syarat itu. Alhamdulillah. Buah-buahan turun parsel, turun semua buah-buahan. Sah. Wah, ini si isyarat ini jelas nih. Di bab zakat adanya ternyata. Lebih. Yang dibanyakin zakatnya tuh. Tapi itu pembahasan tentang zakat tumbuhan. Nah, ini adalah manhaj, ini adalah koridor yang dibentuk oleh salafun saleh, para ulama salaf dan khalaf kita mengenai zakat tumbuhan.
kembali saya sampaikan dan perlu disampaikan bahwasanya ulama kontemporer saat ini mengembangkan zakat ini. Dikembangkan bukan hanya pada ranah anggur, kurma, ya, kismis, gandum saja, tapi dikembangkan kepada ranah yang lain. Ini termasuk kepada buah-buahan segar yang lainnya. Durian. Durian segar banget dong. Buah-buahan yang segar ya, buah-buahan yang emang enak dikonsumsi maksudnya. Itu ulama kontemporer meluaskan ke sana, buah-buahan segar. Termasuk sayur-sayuran. Iya, sayuran, palawija. Kimchi. Palawija masuk, termasuk. Kimchi. Iya, kimchi. Termasuk ini, komoditas kayu. Kan belum ada zakat kayu kan? Kayu kan ditanam juga kan? Loh, apalagi kayu gahru. Wow. Kayu termahal di dunia itu. Gokil. Kayu gahru, bahkan dalam kitab di riwayat salah satu pohon yang ada di surga itu gahru. Pohon di surga. Apalagi itu? Kan duitnya besar itu ya. Nah, ini ulama kontemporer itu sampai ke ranah sana. Ya. Terus yang dibuat sebagai penyedap rasa tuh tebu, umami. iya tebu kan bahasanya, tebu termasuk Kayu manis. kayu manis, semua pokoknya sejenis tumbuh-tumbuhan yang ditanam dan memiliki komoditas ekonomi yang tinggi. Cengkeh, tembakau. Apalagi itu rempah-rempahan tuh ya, rempah-rempah tuh, Tembakau. wah tembakau kan banyak yang jadi miliarder dunia kan gara-gara tembakau kan. Nah gimana ini mereka nggak kena zakat? Nah ulama kekinian, ulama kontemporer melihat perkembangan yang begitu luar biasa masa ini, berijtihad ya. Tentu ini berdasarkan kepada hasil pemikiran yang sangat mendalam berdasarkan Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas dan seterusnya, bahwasanya dianggap perlu tanaman semodel demikian itu untuk dikeluarkan zakatnya. Supaya apa? Supaya memaksimalkan ya daya guna, daya manfaat daripada harta mereka itu. Nah ini terlepas, saya katakan mohon maaf, terlepas perbedaan para ulama menyikapi hal ini ya, tapi ini perlu disampaikan sebagai bahan wacana dan saya rasa ini sangat fair sekali kalau ini dikembangkan ya, karena memang buktinya banyak sekali yang kaya raya berdasarkan komoditas ini. Begitu. Baik, sedikit saja ke situ. Babu zakatin naqdi. Lanjut sedikit lagi. Babu zakatin naqdi. Bab menjelaskan tentang zakat naqd, emas dan perak. Wa zakatuhu, dan bermula zakatnya emas dan perak itu rubu'ul usri. Rubu'ul usri atau rubu'ul usri bisa, rubu'ul usri bisa, 1/40, 1/40 atau 2,5% saja. Emas dan perak zakatnya adalah, nisabnya adalah 2,5%. Walau min ma'dinin, meskipun berasal dari barang tambang, ma'din. Setelah diolah menjadi emas dan perak, walaupun tadiannya barang tambang, ya, setelah diolah menjadi emas dan perak dan disimpan, ya, zakatnya 2,5%. Wa nisabudz dzahabi, dan nisabnya emas, ishruna mithqalan khalisatan, adalah 20 mithqal yang murni. 20 mithqal murni. Wal misqalu, dan 1 misqal yang murni itu arba'atu wa ishruna qiratan, 24 karat. 24 karat, 1 kirat, 1 misqal itu 24 karat. Para ulama sudah menghitungnya dengan seksama, dikonversikan kepada nilai gram itu sejumlah 85 gram. 85 gram. Jadi 20 miskol itu sama dengan 85 gram. Ya, kalau dipecah menjadi per miskol, 1 miskol itu 4,25 gram. Wa nisabul fiddati, dan nisabnya perak, tadi nisabnya emas, ya.
Jadi kalau punya simpanan emas sejumlah 85 gram, keluarkan 2,5%-nya. Wa nisabul fiddah mi'ata dirhamin islamiyyah adalah 200 dirham Islam. 200 dirham Islam. Wa dirhamu, dan 1 dirham itu adalah sab'ata asyara qiratan, 17 karat, illa khumsa qiratin, kurang 1/5 kirat atau kurang 1/5 karat. 17 karat kurang 1/5 karat. Ini berapa tuh? 15 Kurang 1/5 doang. 15,5 17 kurang 1/5 karat. 15,5 karat. Ini berapa? Bakar karat. Ya. Sudah, kalau dihitung itu udah dihitung sama ulama berapa? 642 gram. 642 gram kalau pakai perak. Kalau emas 85 gram. Wa mazada ala dzalika, dan apa yang lebih dari ukuran tersebut, maksudnya lebih dari 85 gram, lebih dari 642 gram, fahisabuhu, maka sesuai dengan jumlahnya. Fabihisabihi, maka disesuaikan dengan jumlah hitungannya. Iya, tinggal dikeluarkan aja 2,5%. Kalau punyanya 100 gram, ya 2,5% dari 100 gram. Wala syai'a, dan tidak ada zakat fil magsusi, pada benda yang dicampur dengan emas dan perak. Magsus, tidak ada zakat pada benda campuran emas dan perak. Benda yang disepuh emas, yang disepuh perak, tidak ada zakatnya. Hatta yablugha khalisuhu nisaban. Nah, sampai benda tersebut yablugha, mencapai khalisuhu, kemurniannya, nisaban, akan nisab emas dan perak. Berapa tadi? Kalau emas 24 karat, kalau perak 17 kurang 1/5 karat. Kalau mencapai nisab itu, maka ada zakatnya. Tapi kalau nggak mencapai, yang benda yang berdasarkan atau yang hasil campuran emas dan perak, tidak ada zakatnya. Wala fil huliyi, dan tidak ada zakat pada perhiasan al-mubahi, yang dibolehkan. Fil huliyil mubahi, pada perhiasan yang dimubahkan, id lam yuqsad kanzuhu, karena tidak dimaksudkan kanzuhu, menyimpannya. Oh, berarti yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang disimpan, bukan yang dipakai. Kalau ada perempuan pakai emas 85 gram di badannya, dan itu benar-benar dia pakai, nggak disimpan, bangetan nih orang. Tapi normalnya nggak begitu ya, orang paling dipakai mah 2 gram, 5 gram gitu ya. Nah, sisanya disimpan. Nah, yang disimpan itu yang dizakatin buat investasinya. Batangan bentuknya, kayak Ustaz Ujang tuh punya batangan banyak. Mas, mantap. Emas, Mas Jawa. enggak batangan emas. Mas apa ya? Mas bro. Mas bro. Masya Allah, Islamnya luar biasa ya. Jadi yang disimpan, yang ada zakatnya mah, yang disimpan bukan yang dipakai. Wa yushtaratu, dan disyaratkan dalam zakat emas perak ini al-haulu, mencapai haul 1 tahun, fin naqdi, pada jumlah tunainya. Berarti dikeluarkannya dalam jumlah tunai, bukan emas lagi. Walaupun ini emas dan perak, tapi dikeluarkannya dengan sejumlah uang tunai. Iya, bukan dengan emas lagi atau dengan perak lagi, dengan uang tunai. Wa fir rikazi, dan pada zakat rikaz. Apa itu rikaz? Barang temuan, harta korun. Al-khumsu atau al-khumusu 1/5 atau 20%. Pada barang temuan, harta temuan itu zakatnya al-khumus 1/5 atau 20%. Wajar lah, nggak boleh capek ini mah, boleh nemu. Wala haula,
wala quwata. Bukan. Ya Allah. Dua mana kita kuning baik-baik ini. Wala haula dan tiada daya Tidak upaya. Tidak dari upaya bagian zakat. Nah, ini zakat nggak ada daya upaya. Wala haula dan tidak ada haul fihi pada rikaz. Iya, kan boleh nemu, nggak ada haulnya. Wala fil ma'dini dan pada ma'din juga tidak ada haul pada barang tambang ma'din. Wa syartur rikazi dan syaratnya rikaz ayyakuna naqdan. Yang pertama nilainya harus kontan. Ayyakuna naqdan nilainya kontan. Kontan di sini ada nilai tukar barangnya. Emas kan kontan. Bisa dijadikan sebagai alat bayar, ya kan? Perak, contoh. Kalau nemunya selain emas perak, harta karun. Iya. Nemu harta karun, pas dibuka mumi isinya. Mahal. Maaf di pasar baru. Keteng ya? Batangan. Harus yang nakdan, tunai nilainya. Nisoban mencapai nisob. Nisob apa? Nisob emas dan perak. Berarti 85 gram. Apalagi lebih. Wah, lebih dahsyat. Min dafinil jahiliyati, dari harta terpendam di masa jahiliyah. Oh. Berarti kalau bukan di masa jahiliyah, ada kemungkinan punya orang dipendam. Punya Haji Jalal kayaknya itu. Para pencari Tuhan. Min dafinil jahiliyati, dari harta terpendamnya di masa jahiliyah. Fi mawatin. Nah, terpendamnya di fi mawatin, di tanah yang tidak bertuan. Mawat, tanah tidak bertuan. Tanah merdeka. Oh, tanah merdeka betul. Fi mawatin, di tanah tidak bertuan, tidak punya tuan. Au milkin, atau tanah bertuan. Ahyahu, yang dihidupkan, itu tanah. Berarti kalau tanah bertuan mah yang paling berhak siapa? Pemiliknya kalau gitu. Masa patur gitu. Kalau mawat, nah ini biasanya jatuh kemana? Ke negara nih. Nanti mungkin negara memberikan harganya barangkali ya. Atau enggak, cuma-cuma. Saya enggak paham itu masalah itu ya. Cuman kalau ditemukan di mawat, ya tentu yang berhak adalah yang menemukannya itu. Nah ini rikaz, Masya Allah. Rezeki nomplok. Kalau rikaz itu nggak ada pengembangannya ya. Ini namanya barang temuan, bisa nemu apa aja. Faslun fi zakatit tijarah. Toyib. Bisnis. Nah ini tijarah. Bisnis. Online. Ini paling banyak pengembangannya ini. OL. Ai hadza faslun fi zakatit tijarah. Sebenarnya ini ada kalimat yang terbuang. Fi zakati urudit tijarah harusnya. Jadi bukan zakat jual beli, zakat barang komoditi jual beli. Barangnya yang dizakatin, bukan hasil transaksinya. Nah ini kita bahas. Fi zakati, di dalam menjelaskan zakat barang yang menjadi komoditas jual beli. Wa fit tijarati, dan di dalam zakat tijarah itu rubu'un usyri. Rubu'un usyri sama seperti emas dan perak. 2,5%. Ya, 1/40. Wa syurutuha, dan syarat-syaratnya zakat tijarah itu sitatun, ada 6. Perhatikan. Al-awwal, yang pertama, al-urudu dunan naqdi. Yang pertama bentuknya barang. Al-urud, barang perdagangan. Komoditas ekspor, impor. Al-urud, barang dagangan dunan naqdi, bukan uang tunai. Tuh, perhatikan. Berarti yang keluar zakatnya ini apa? Barang yang masih ada, stok modal barang yang masih ada, bukan uangnya. Bukan hasil transaksi. Bukan keuntungannya, tapi barang yang masih tersisa, stok barang perdagangan yang masih ada di akhir tahunnya itu yang dihitung. Kalau mencapai nisab emas dan perak 85 gram, keluar zakatnya. Bisa dipahami ini? Asani, yang kedua, niyatut tijarah, niat berdagang.
dia kudu niat lah dagang namanya, masa nggak pengen niat dagang. Nah, boleh jadi orang ya sembarangan apa ya, bikin tapi nggak niat dagang kan? Iya. Saya dapat Untuk kaya. Tentu kaya aja, iya. rasanya niat dagang. nggak sengaja. Harus niat dagang. Asal itu yang ketiga, iqtiranun niyati bitamalluki. Membarengi niat itu, niat berdagang itu bitamalluki dengan kepemilikan. Jadi membarengi niat berdagangnya itu dengan hak kepemilikannya. Oh, ya tentu dong. Bukan barang orang. Udah jelas kepemilikan mah. Walaupun dia ngambil sama orang lain kan hakikatnya dia akan beli dengan harga yang ditempokkan itu begitu, ambil dulu. Tapi harus diniati dengan tamalluk gitu. Ar-rabi' ayyakuna tamalluku Oh iya. hendaklah ada kepemilikannya itu bi mu'awadatin, dengan mu'awadah. Apa mu'awadah? Hasil tukar menukar, hasil barter. Bi mu'awadah. Nah, kalau ada hasil keuntungan dari transaksi jual belinya, dia belikan barang. Nah, itu masuk. Karena bentuknya apa? Barang. Bukan tunai. Kalau dari hasil keuntungan jual belinya, dia belikan barang sebagai modalnya lagi, nah itu dihitung. Mu'awadah. Hasil barang yang dihasilkan dari adanya transaksi barter, maksudnya jual beli. Barang kejual, dia punya duit, dia beli lagi itu. Barang yang habis, nyetok lagi, nah itu maksudnya. Al-khamisu alla yanidda. Yang kelima, jangan menyusut. Bahwa jangan menyusut naqisan yang dapat mengurangi binaqdihi dengan nilai uangnya fi asna'il hauli pada pertengahan haul. Syaratnya barangnya itu tidak merosot menyusut harganya ya di tengah-tengah tahun. Yang keenam, alla yaksidal kunyata. Nah ini nih yang banyak kejadian ini. Alla yaksida, janganlah bermaksud al kunyata. Kunyah, apa itu kunyah? Menimbun. Fi asna'il hauli, pada pertengahan tahun. Enggak boleh juga sengaja dia timbun barang. Buat apa nanti? Buat dijual dengan harga yang mahal. Enggak boleh ada niatan menimbun barang dalam tijarah ini. Ya, tidak boleh ada. Baik. Wa wajibuha, dan bermula wajibnya zakat tijarah rub'u ushril qimati. Rub'u ushril qimati, 1/40 dari nilai harta, atau 2,5% dari nilai hartanya. Kalau sudah mencapai haulnya, silakan diaudit barang yang masih ada, stok yang masih ada, hitung semuanya modalnya, ya, barang-barangnya, pokoknya barang-barang yang masih ada kaitannya dengan jual beli itu. Gimana etalase? Dihitung nggak etalase? Lemarinya buat nyimpen, dihitung nggak? Rasional. Mobil, dihitung nggak? Ada kaitannya dengan jual beli? Ada. Hah? Ada. Selama ada keterkaitannya, walaupun ini ikhtilaf ya, lagi ikhtilaf. Kalau bendanya bukan barang yang sifatnya konsumtif, maksudnya buat stok barangnya, kalau hanya alat-alat pendukungnya, sebagian ulama tidak menghitungnya. Kalau alat yang digunakan untuk mendukung proses perdagangan tersebut, tetapi kebanyakan ulama menghitungnya. Kenapa? Karena itu masuk kepada ranah modal yang berbentuk ya, yang berbentuk kepada bentuk barang-barang yang mendukung jual beli tersebut. Modal bergerak. Iya, jadi modalnya modal bergerak. Ini dihitung. Jumhur ulama menghitung. Ya. Dan itu paling fair dong ya. Kalau barang doang nanti dikit amat jadi. Habis. Itu. Baik. Wa yuqawwamu bi jinsi ra'sil mali, dan dinilai, wa yuqawwamu, dan dinilai bi jinsi ra'sil mali, dengan jenis modalnya. Dinilai dengan jenis modalnya. Maksudnya apa? Dianggap itu sebagai modal. Dinilainya stok barang yang masih tersisa itu sebagai modalnya, modal dagangnya. Dilihat dan nggak dihitung mau rugi mau kagak. Jangan begini, aduh saya rugi nih,
Ternyata lah kalau nyampe nisab mau rugi mau untung keluar zakatnya. Bukan masalah untung ruginya. Nanti orang mikir, modal saya segini, ternyata akhir tahun saya dapat segini. Rugi dong saya. Bukan masalah untung ruginya. Masalahnya kalau nilai barangnya mencapai nisab tetap keluar. Walaupun rugi. Bisa dipahami ya? Gitu. Jadi aset sekitar 60 juta. Sekitar segitu lah. 8 gram berapa kalau diuangkan? Kali 700 ribu ya? 7.000. Berapa? 59. Oh, berarti 60 juta lah. Aset. Kalau aset barang senilai 60 jutaan ya. Komoditi ya. Nah itu iya, karena kan nisabnya emas kan. Begitu. Ini dari jenis modalnya tidak Au binaqdil baladi atau disesuaikannya ya. Au binaqdi atau disesuaikan dengan mata uang di negeri tersebut. In malakahu jikalau ia memilikinya di ardin dengan tukar menukar. Oh ini kalau sifatnya itu barang, tolak ukur yang paling gampang ya dengan mata uang yang berlaku tentunya. Berarti rupiah dong ya, ukurnya jangan dolar. Jangan pakai dolar ukurnya. Ukurnya pakai rupiah. Karena di sini binaqdil balad dengan mata uang yang berlaku di negeri tersebut. Tolak ukurnya. Baik. Kalau zakat perdagangan ini luas ini. Pengembangan luas banget. Karena para ulama ini mengembangkannya, ulama kontemporer ya, mengembangkannya itu menjadi zakat penjualan. Jasa. Iya. Kalau penjualan, selama itu masih ada transaksi jual beli, apapun yang bersifat jual beli ada zakatnya. Rental. Apa saja, kan pokoknya zakat penjualan. Contoh, orang ngejual tanah buat naik haji. Kalau Ada transaksi kan? Nah, keluar 25%-nya kalau mencapai nisab. Iya, karena dikembangkan menjadi zakat penjualan. Zakat penjualan pokoknya ada transaksi jual belinya itu keluar zakatnya 25% kalau mencapai nisab. calo, Ini dikembangkan begitu. calo. Jual tanah, jual rumah, semua tuh. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa sekalipun itu kan ada jual jasa kan? Itu termasuk jual beli. Yang modal. Termasuk jasa apa? Jasa pengacara, itu jasa transportasi dan lain sebagainya. Ini masuk kerana ini. Nah, kalau ulama-ulama kontemporer itu mengembangkannya sedemikian luas karena memang faktanya orang-orang yang bergerak di bidang penjualan jasa ini karena justru lebih signifikan penghasilannya. Banyak duitnya. Iya, ketimbang yang orang yang jual belinya konvensional kan? Nah, itu apalagi kakinya berapa triliun itu setahun dihasilkan dengan modal kakinya itu. Firman Utina. Jasa kaki, jasa nendang doang kan? Iya, kita nendang anak kita tiap hari. Nendang murid, nggak ada yang ngasih duit. Cuma nendang bola. Nah itu luar biasa ya. Saya rasa ini perlu dibahas dan perlu diperhatikan karena memang faktanya ya begitulah. Ya, kalau hanya pada komoditas barangnya saja akan sedikit sekali yang bisa dimanfaatkan dari zakat ini. Tapi kalau semua jenis transaksi jual beli atau disebutnya dengan zakat penjualan dan berlaku secara umum, wah luar biasa ini. Semua aspek kena jadi. Itu. Itu zakat harta. Sekarang kita masuk kepada faslun fi zakatil fitri. Pasal ini membahas tentang zakatil fitri, zakat fitrah, zakat yang insya Allah jika dikeluarkan akan mengembalikan seseorang kepada kefitrahannya, kepada kesuciannya. Watajibu zakatul fitri, dan wajib zakat fitrah bisyurutin dengan beberapa syarat. Pertama, idraku ghurubi syamsi lailatal Aid. Yang pertama, mendapatkan terbenamnya matahari pada malam Id. Orang yang mendapatkan puasa Ramadan lalu masih hidup sampai terbenamnya matahari malam 1 Syawal, malam 1 Id, ya, maka orang ini wajib bayar zakat. Berarti orang yang meninggal di bulan Ramadan sebelum
malam Id nggak wajib zakat. Atau kalau ada bayi yang baru lahir malam takbiran, ya, baru lahir malam takbiran, tidak wajib bayar zakat. Harus mendapatkan 2 juz, 2 bagian dari Ramadan dan Idul Fitri. Bayi lahir 1 menit mau maghrib malam Idul Fitri, wajib bayar zakat. Ya, 1 menit atau 1 detik nih, mau azan dia lahir, wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Dia mendapatkan 2 juz, 2 bagian daripada Ramadan dan Idul Fitri. Jelas ini ya. Janin, termasuk janin. Kalau janin itu lahirnya, iya tadi anak yang lahir malam, kalau malam takbiran lahirnya nggak wajib bayar zakat. Yang kedua, wa ayyakuna musliman. Yang kedua, hendaklah dia seorang muslim. Wa ayyakuna ma yakhrujuhu fadilan an ma'unatihi wa ma'unatu man alaihi ma'unatuhu lailatal idi wa yaumahu. Yang ketiga, wa ayyakuna, dan hendaklah ada ma yukhrijuhu, apa yang ia mengeluarkannya itu fadilan, kelebihan. Awas, sifatnya kelebihan. Berarti utamakan dulu kebutuhan pokoknya. An ma'unatihi, dari kebutuhannya sendiri orang yang berzakat, si muzaki. Wa ma'unati, dan kebutuhan man alaihi ma'unatuhu, orang yang wajib kebutuhannya, nafkahnya, lailatal idi, pada malam Id, wa yaumahu, dan siangnya Id. Perhatikan baik-baik. Syarat yang ketiga, bahwasanya mengeluarkan zakat itu berdasarkan hasil kelebihan dari kebutuhan pokoknya sendiri dan kebutuhan pokok orang-orang yang wajib dia nafkahi. Istri, anak, ya, orang tua. Kalau ada kelebihannya mana batasnya? Malam Id dan siang Id, berarti 24 jam. Malam Id dan siang Id, malam takbiran sampai maghrib hari Id. Nah, kalau cukup buat dia di malam dan di hari Id ada lebihnya, maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Setelah kebutuhannya itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang-orang yang wajib nafkah atasnya. Bisa dipahami ini ya? Iya. Berarti kalau tidak terpenuhi, di depan ada lebih. Wa an dasti saubi yaliqu bihi. Dasti ya. Wa an dasti, dan daripada kelebihan dasti saubin, sesetel sesetel baju, yaliqu, yang layak bihi, pada itu muzaki. Ingat, kebutuhan primer seseorang itu 3: pangan, sandang, papan. Pangan, makanannya tadi sudah tuh. Kalau makanannya tercukupi untuk sehari semalam Id, warid. Yang kedua, kalau dari segi sandang, pakaiannya mencukupi buat dia, yang layak buat dia di hari Id dan malam Id, maka keluarkan. Maksud begini, ada orang yang kalau dia ngeluarin zakat fitrah, dia nggak pakai baju hari Id, nggak punya baju di hari Id, baju yang pantas maksudnya ya. Kalau dia keluarin zakat nih, anak-anaknya nggak punya baju, maka orang ini nggak wajib juga bayar zakat. Kenapa? Mendingin duitnya jangan beliin beras, beliin baju buat dia. Jangan sampai di hari Id dia telanjang. Gitu maksudnya. Karena pakaian itu kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan kan. Nah, 2 tuh. Yang ketiga, wamas kanin, tempat tinggal. Sandang, pangan, papan. Papan kan tempat tinggal. Kalau sekiranya dengan membayar zakat membuat dia di malam dan di hari Id ngegembel, yang kudunya dipakai bayar kontrakan, ya, dipakai zakat, diusir sama punya kontrakannya. Mendingan dipakai bayar kontrakan. Gitu maksudnya. Ya, jangan sampai dia maksain bayar zakat tapi buat kebutuhan tempat tinggalnya terbengkalai gitu.
Jadi kalau ada kelebihan dari makanan, buat pakaian, buat tempat tinggal, keluarin zakat. Masya Allah, Islam ya luar biasa, nggak memberatkan kan ya, sangat ringan sekali agama ini, sangat multidimensial. Wa khadimi, bahkan di sini wa khadimin, dan kebutuhan pembantu, yahtaju ilaihi, yang butuh kepada harta tersebut, yang butuh kepadanya maksudnya. Atau kalau dia wajib zakat nih, ini ada kebutuhan, dia nggak bisa memenuhi kebutuhan pembantunya, keperluan pembantunya. Pembantu di sini budak barangkali ya, budaknya. Tapi ini khodimnya, pembantunya, bukan budak. Harusnya kan abdin gitu ya, tapi khadim di sini. Kalau khadim berarti pembantu, pelayan, bantu sopir. Nah, jadi jikalau uang itu bisa memenuhi, dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan khadim, maka sebaiknya untuk khadim saja. Masya Allah. Di sini khadim ya, bukan abd, berarti pembantu. Wa tajibu amman fi nafaqatihi. Wa tajibu, dan wajib juga amman. Iya, Masya Allah, perhatikan ya. Jadi ini jawaban dari Ustadz Yanto waktu itu yang nanya bagaimana sedekah itu ya. Lihat Islam mengatur ini ya. Lihat betapa Islam ini rapi ngaturnya gitu. Zakat aja yang wajib nih ya. Kalau sekira kebutuhan sandang, pangan, papan, sampai pembantu kita belum kecukupan mah, buat mereka dulu. Ya enggak? Itu zakat loh. Ini ngebahas zakat fitrah yang wajib, bukan sedekah sunnah. Zakat, sedekah wajib. Tapi kalau sekiranya masih dibutuhkan untuk sandang, pangan, papan, dan pelayan, ini diutamakan kebutuhan 4 hal ini dulu. Watajibu, dan wajib aman, daripada orang yang wajib fi nafaqatihi, di dalam menafkahinya, minal muslimin, daripada orang-orang muslim. Wajib juga kalau ada orang-orang yang di bawah ya, di bawah tanggung jawab dia dalam menafkahinya. Contohnya siapa? Bos. Hah? Gaji itu. Itu mah gaji. Ini mah tanggung jawab nafkah. Lah bos mah nggak wajib nafkahin ente. Yang wajib kita nafkahin loh siapa? Ya istri contohnya. Siapa lagi? Anak, orang tua. Istri. Di sini ada min zaujatin ini. Habisin dulu deh. Min zaujatin, daripada istri, wa waladin, anak, wa walidin, dan orang tua, wa mamlukin. Nah, baru mamluk tuh. Hamba ya, budak. Oh, tuh. Berarti istri, anak, orang tua, budak kita itu tanggung jawab kita. Orang tua itu tanggung jawab kita. Bukannya ngasih zakat orang tua, awas, salah paham nih. Ngejakatin orang tua gitu. Iya, ada orang kan, saya mau zakat mau bapak mak saya. Ente zakatin mak bapak ente. Belum. Salah kabar. Zakat orang tuanya. Membayarkan zakat untuk kedua orang tuamu itu yang benar. Bukan orang tuamu yang kau zakati. Iya. Kakek nenek gimana tuh? Ya? Kakek nenek terus uyut Ke atas terus. Iya, Lucu main. ke atas terus. Hah? Ya kakek nenek Kakek nenek ya. termasuk. Cucu ya namanya. Kalau ke samping enggak langsung ya. Ke atas. Empok, bibi. Ke atas mahram berarti. Emang bibi tahu jawab kita? Enggak kan? Nah, di sini jangan keluar dulu konteksnya. Di sini walad, anak berarti ke bawah tuh. Ini bibi siapa? Walid orang tua berarti ke atas tuh. Di sini di sini nggak ada cabangnya. Kalau walid ya ke atas walid. Kalau walad ya ke bawah walad, terus anak. Di sini nggak ada cabang ke samping kanan. Kiri kanan nggak ada. Karena pada faktanya kita nggak ada kewajiban kan? Gitu. Bang Parokin. Bukan ngebahas masalah faraid ini mah ya. Zakat. Kewajiban nafkah. Tayyib, wal wajib, dan yang wajib dari zakat fitrah itu adalah so'un salimun minal aibi min ghalibi qutil baladi. Yang wajib dari zakat fitrah itu adalah so'un salimun, satu so' yang bersih, minal aibi, dari cacat. Kalau zakat yang salim daripada aib, yang terbaik, min ghalibi qutil balad, dari
bahan makanan pokok yang umum di negeri tersebut. Ya, dari bahan makanan pokok yang umum ya di negeri tersebut. Berarti kalau Indonesia beras gitu. Wa in qadaru ala ba'dihi faqad akhrajahu. Ada kasus nih. Ya, jikalau tadi masalah satu sok itu jelas ya. Kalau sok mah udah paham ya. Kalau sokan kalau soknya di madhab Syafi'i itu udah ditentuin oleh ulama kita MUI 2,5 kg. Yang tadinya itu sebenarnya 2,417 sebenarnya. Cuman dibulatkan menjadi 2,5. 2,417 dibulatkan menjadi 2,5. Nah itu. Kalau di mazhab Syafi'i, mazhab Imam Hanafi, beliau itu berapa? 3,8 kg. Mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i itu berapa? 2,5 berdasarkan yang disepakati para ulama kita di MUI. Nah, tapi kalau di mazhab Hanafi itu adalah 3,8. Patokannya apa? Kalau Imam Hanafi satu sonya itu 8 liter. 8 liter iraq. Kalau Imam Syafi'i itu 5,2 liter. Sehingga ada perbedaan. Kalau Imam Hanafi itu 3,8 kg. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i 2,5 kg. Kalau Imam Hanafi hanya mengkhususkan makanan pokok yang ada di masa Nabi. Gandum, kurma, kismis. Gandum, kurma, kismis. Ya, kalau Imam Syafi'i, yang penting makanan pokok di negeri tersebut. Juga Imam Hambali dan Imam Maliki sepakat dengan Imam Syafi'i, tidak membolehkan zakat fitrah menggunakan uang. Harus bahan makanan pokok. Hanya Imam Hanafi yang bolehkan dengan apa? Mengkimahkan atau mengkonversikan nilai bahan makanan pokok di masa Nabi ke jumlah 3,8 kg. Jadi pakai uang ngitungnya kalau ingin sempurna tentunya, dan jangan talfek, jangan mencampur adukan madhab, gunakan tolak ukurnya gandum, kurma, dan kismis seharga 3,8 kg. Gitu. Tapi ada pengecualian. Kalau yang zakat pakai gandum di madhab Hanafi boleh setengah harga. Diskon. Ya, setengah sok maksudnya, setengah sok. Tapi kalau kismis dan korma harus satu sok. Khusus untuk gandum boleh setengah sok. Ada hadisnya. Iya. Untuk gandum di madhab Hanafi ya, boleh setengah sok gandum, tapi tidak untuk kismis dan kurma, harus satu sok. Kalau satu sok satu kilo gandum sekarang itu saya lihat memang kisarannya termurah itu 15.000. Iya, 15.000. Tertinggi itu 120.000. Rata-rata yang dipakai di angka 30.000 yang dipakai. Karena itu paling standar ya. Kilo. Kalikan 3,8. 30.000 kali 3,8. Bisa bantu itu 90 sekian. 90.000. Ya, lebih. 0,8-nya 0,8. Sekitar 100.000 lebih ya. 115. Nah, 115 ya. Nah, tadi kan kalau pakai gandum setengahnya boleh kan? Setengah dari itu. 50.000. 55.000, 50-an lah. 57 lah. Ya segitulah ya. Tapi ternyata Majelis Ulama Indonesia punya perhitungannya sendiri ya, sudah menentukan bahwa untuk wilayah Bekasi khususnya kota Bekasi ini di angka Rp40.000 per kepala, per jiwa maksudnya. Per kepala apa lagi? Per jiwa. Pada bang tuh. Per jiwa 40.000 khusus untuk kota Bekasi ya. Nah, tapi kalau perhitungan yang sebenarnya kalau kita merujuk kepada kitab-kitab ulama itu berkisar di angka 50.000-an. Ya, wallahu. Nah, wa in qadara ala ba'di, dan jikalau orang itu mampunya ala ba'dihi atas sebagian zakat fitrah doang, berarti setengah sok doang mampunya. Misalkan faqat saja
akhrajahu, maka dia tetap mengeluarkannya. Kalau mampunya cuma setengah sok, maka dia tetap wajib mengeluarkan yang setengah sok itu. Antum mau zakat cuma punya beras sekilo seperempat atau sekilo doang misalkan, udah zakat pakai sekilo, bilang sama amilnya, Pak, saya gembel Pak, saya gembel, saya nggak mampu Pak, mampunya cuma segini, kasar aja ngomongnya, ya. Saya mampu cuma segini Pak, karena saya ngaji kitab fikih, saya tetap wajib Pak. Di pesantren Setengahnya, silakan. di pasaran. Kalau suami istri berdua, ya, maka kalau cukup buat satu orang, buat suaminya aja, istrinya nggak wajib dibayarin. Kalau nggak istri, maka orang tuanya. Kalau nggak orang tuanya, maka anaknya yang paling kecil. Oh, kalau nggak anaknya yang paling kecil, maka pembantunya. Terus begitu. Ya, tetap wajib keluarin sebatas kadar kemampuan dia. Kenapa? Karena ada kaidah itu. Al-maisur la yaskutu bil maksur. Kesulitan itu tidak gugur dengan adanya al-maisur la yaskutu bil maksur. Walaupun punyanya cuma sebagian saja, tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wa yajuzu ikhrajuha fi Ramadan. Fi Ramadan, ingat, fi Ramadan. Dan boleh mengeluarkan zakat fitrah fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Wa yusannu, tapi disunahkannya mah qabla sholatil Id, sebelum sholat Id. Berarti mengeluarkan zakat fitrah selama Ramadan ya juz. Berarti waktu membayar zakat fitrah ada yang jaiz atau mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang haram. Yang mubah kapan? Selama Ramadan, dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, itu mubah. Sunnahnya kapan? Sebelum sholat Id atau malam takbiran, ya. Waktu sunnahnya dari mulai malam takbiran. Waktu afdalnya sebelum Id. Waktu haramnya kapan? Nih, wa yuhramu ta'khiruha an yaumihi. Dan diharamkan mengakhirkan zakat fitrah an yaumihi, daripada hari Id. Haram. Berakhirnya hari Id itu apa? Kapan? Syawal. Ya. Zuhur. Haram udah. Maghrib. Berarti ada makruh. Kapan? Ba'da sholatil Id. Setelah sholat Id itu masih boleh, tapi makruh. Ya. Nah, kalau berakhirnya Id itu haram. Afdolnya sebelum Id, sunnahnya malam Id, mubahnya bulan Ramadan, haramnya setelah akhir Id. Maghrib nih itu. Dalam Maghrib. mazhab Syafi'i gitu ya. Waktu haram. Ba'da itu udah jelek banget, Dit. Badai itu jelek Iya, banget. Ba'da itu jelek banget itu. Apa lagi mau maghrib ini kemarin? Jelek banget itu. Bayar fitrah habis Id udah jelek banget itu. Hampir lagi deh. Bahkan dalam hadisnya kan, kalau dibayarkannya setelah Id, maka itu sedekah kan? Dianggap sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Iya. Dianggap sedekah, ya. Sedekah itu minas sedekah. Ya, sedekah daripada sedekah. Nah, ini mengenai zakat fitrah. Masih banyak pengembangan. Masya Allah, bagusan ya. Banyak sekali pengembangan di sini. Di antaranya zakat yang paling sering dijadikan pembahasan itu zakat profesi. Paling sering dibahas itu zakat profesi. Karena tidak bisa dipungkiri profesi saat ini begitu sangat luar biasa penghasilannya. Ya. Maka dari kacamata para ulama kontemporer, para ulama kekinian, di antaranya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau menganggap bahwa zakat profesi ini perlu dikeluarkan. Dan ini ada hasil kias dari zakat pertanian. Tetapi nisabnya dengan zakat emas. Gitu. Ya, kalau antum punya penghasilan yang sepadan dengan harga 5 wasak tadi, berapa 5 wasak itu? 520 kg ya. Kalau emang menisbatkannya kepada itu, berapa harganya itu?
Nabati ya tadi Ustaz? Ya, Nabati ya? iya. 520 kalikan 16.000 atau 15.000 sekarang. Berapa? Coba hitung. Biar tahu aja, kita hitung-hitungan yuk. 7.800.000. Berapa? 7.800.000 per tahun. Beras sekilo 15.000 ya kan? Kasarnya Bulan 15. 15 bulan, sekilo loh, sekilo. sekilo. Seliter tuh kan kurang ya? Ini 16 seliter. 16 kali ya. Soalnya sekarang kan 2,5 kilogram itu 40.000. Betul ya? Iya. Berarti kalau 40.000 dibagi 12 ribuan lah. dibagi 2,5 16.000. Ah, 16.000 dikalikan 520. 8.320.000. Per tahun. Nah, per tahun. Orang yang punya gajinya kalau dikalkulasikan dalam nggak per tahun tuh. Oh, enggak sih. Bulan-bulan ya? Iya. Ya mahasodi. Kan ya mahasodi. Ini kan zakat pertanian. Lah kalau orang gajian panennya kapan? Oh iya. Kalau orang kerja panennya kapan? Oh, iya. Pas gajian. Iya. Nah, berarti kalau mencapai nilai gajinya segini, ya nggak nyampe. Sombong amat ya. Tapi ini ya, Itu convert nabati Ustaz ya? ya Convert nabati. convert ke zakat pertanian. Pertanian ya. Iya, Convert pertanian. iya nabati. Gaji segitu tuh. 8 juta. Itu masih kotor. Nah, sekarang coba misalkan buat nafkah dari 8 juta ini, buat keluarga berapa makan keluarga? 5 juta. Kurangin 5 juta. KFC mulu tiap hari. Ya kan? Itu amat 5 juta. Banyak utangnya kayaknya nih. Makan ayam. Nah, kalau ente masih punya duit 3.320.000, nah keluarin tuh. Buat kontrakan. Iya, banyak amat. Minus nih kayaknya. Minus jadinya. Kalau gajinya sampai segitu ngeluarin Jadi di Jakarta. 2,5%. ngeluarin 2,5% dari 8 juta kan? 8 juta. Bukan 8 jutanya yang dikeluarin, 2,5% dari 8 juta. Ini batasan minimal Iya. penghasilan per bulan. Penghasilan. Jadi 8 juta Kali 2,5. Nah, dikali 2,5%, Itu yang mesti itu pun keluar. nanti setahun ngeluarinnya. Kalau mau sistem haul. Kali 12 Kalau mau sistemnya yaumah hasodi 5%. Kenapa? Karena zakatnya pertanian itu 2%. 5 kan? 5. Berarti 5% dari 8 juta tadi itu. 8 juta. Jadi hitung duit orang ini. 8 juta 320.000 dikalikan 5%. 400. Iya, segitu. 400.000. Iya. Kalau sekali gaji. Kalau mau Gaji. ada metode kedua. Jadi sistemnya haul. Nah, haul itu berarti nanti keluarkan 2,5%-nya tiap bulan, bayarkan nanti pas haulnya. Begitu ulama, emang masih perdebatan di sini, tapi ada metode itu. Ada yang metodenya yaumah hasodi, artinya setiap kali gajian keluarkan 5%. Ada yang dikeluarkannya berdasarkan haul, maka ukurannya emas nisabnya. Berarti kalau sudah 1 tahun kalkulasikan ya, lalu keluarkan 2,5%-nya. Berarti kalau 8 juta kali 12 kalikan 12 sama dengan 99 juta 840, 10 juta deh. Nah, 10 juta dikalikan 2,5%. Oh, hitung-hitungan. Iya. Kok nggak banyak? Dicicil mana cicil? Iya, kalau itu boleh tiap bulan. Boleh. Tapi dikasih di bulan nanti dikumpulin dulu. Iya, boleh. Berarti 2,5 ya? 2,5% juga tiap bulannya. 5% itu kalau Ustaz? Kalau yang ngambil ke Setahun. zakat pertanian, Bil, Zakat pertanian ya? tiap bulan dikeluarin. Oh, iya. Nah, tiap bulan dikeluarin berarti 5%. Kalau- Kenapa? Karena kan kita berkiblat kepada zakat pertanian kan? Jadi Iya. 5% dong. Nah, kalau yang mengikuti, karena zakat pertanian itu tidak ada haulnya, Iya, kalau. ya kan? Pokoknya di mana hari panennya, di situ dikeluarin zakatnya. Begitu, makanya 5% kata ulama. Tapi kalau yang ingin ingin ada haulnya, berarti kan harus mengikuti emas dan perak. Nah, makanya dikeluarkannya 2,5% tiap bulan, nanti dikumpulkan di akhir haul itu. Begitu. Ini untuk zakat profesi. Kenapa pakai patokan itu? Ya karena kita kiaskannya pada zakat pertanian. Zakat pertanian itu tidak ada zakat dalam pertanian kalau tidak mencapai 5 wasak. 5 wasak itu kan 300 sok.
Nah, itu kalau dikonvertkan ternyata menghasilkan 520 kg bersih itu. Nah, tinggal kalikan jumlah harga per kilo beras sekarang berapa? Iya. Gitu. Maka mencapai tadi 8.320.000. Maka orang yang punya gaji segitu, penghasilan segitu per bulannya, dia berdasarkan pandangan ulama kontemporer. Ingat, ulama kekinian hasil dari analoginya atau metode kiasnya dikiaskan kepada zakat pertanian atau kepada zakat emas dan perak, dikeluarkan zakatnya. Terlepas saya sampaikan ya ikhtilaf ulama tentang dikeluarkan atau tidaknya zakat profesi ini. Oke. Ya.